Bangun. Udah setengah lima tuh. Udah setengah lima. Udah setengah lima. Sekolah. Sekolah. Adik. Udah siang. Sekolah. Di dalam hidup kita, kalau kita menjalaninya secara ikhlas ataupun kita tanpa ada beban apa-apa, hidup itu seakan-akan merasa terjalani dengan sangat mudah. Kenapa dibilang hidup itu dijalani dengan sangat mudah? Karena itu dengan ada semangat keikhlasan kita, ya kan? Kita menjalankan dengan apa adanya, tanpa harus terpaksa. Di dalam kehidupan ini memang kita perlu satu semangat untuk menjalankan dari segi apapun, terutama segi dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Sepatunya kok udah hitam sih, nggak dicuci-cuci? Hah? Cuci sendiri, belajar. Bangun pagi, menjalani kehidupan atau menjalani kegiatan sehari-hari, mengurus di dalam rumah tangga. Di samping mengurus di dalam rumah tangga itu, ada beberapa rutinitas atau kegiatan yang harus dijalani oleh diri saya, yaitu berbagi bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan di luar sana. Terus juga saya harus berusaha juga, di samping saya harus membagi rutinitas untuk keluarga, untuk berbagi di antara sesama, saya juga harus bisa untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi keluarga saya sendiri. Sekecil, ya contohnya sekecil apapun kita bilang pendidikan yang diberikan kepada anak. Contohnya di dalam kita memberikan sarapan pagi. Karena kan anak harus melihat caranya makan yang terbaik seperti apa, etika makan yang terbaik seperti apa. Sebelum kita berdoa, kita disuruh anak-anak itu kalaupun kita belum makan mencuci tangan dulu, tidak boleh ngumpul, ya kan? Kita harus menikmati apa yang ada di dalam makan ini. Sudah pemberian Tuhan kepada kita, harus kita nikmati sebesar apapun, sekecil apapun, bahwa itu merupakan salah satu etika yang harus kita ajarkan. Pendidikan itu kalau menurut pandangan saya artinya satu tata cara. Segala sesuatu hidup itu pasti ada pendidikan. Ada segi pendidikannya tingkah laku, ada segi pendidikan yang agama, segi pendidikannya kita hidup berbangsa, hidup bermasyarakat, hidup bernegara, ataupun hidup yang paling kecilnya ada kita hidup di dalam pendidikan masyarakat. Yang paling terkecil lagi adalah hidup di dalam pendidikan lingkungan keluarga kita sendiri.
pendidikan, yang dimana pendidikan ini bisa membawakan diri dia ke depan itu menjadi manusia yang berguna dan baik bagi dirinya sendiri, orang tuanya, dan bagi nusa bangsa ataupun bagi semua masyarakat yang nantinya akan membutuhkan dia dalam kehidupan. Kita dijalaninya dengan merasa terbebani, ya. Terus kita juga tidak lepas, pasti semua makhluk itu, manusia itu menjalaninya dengan sangat capek, lelah, ya kan? Kadang kita merasa timbul bosan, membosankan. Ma, ayo anak-anak udah nunggu nih. Dari perjuangan dia itu ingin bisa belajar. Satu. Yang kedua, semua yang belajar di situ kan tidak semuanya perjalanan dia itu dekat, ada yang jauh juga. Merasa kasihan juga di situ kan, dengan perjalanan sangat jauh tapi mereka bisa belajar ke sini, gitu kan. Itu. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya itu dengan adanya mereka seperti itu kan, ada salah satu kebanggaan di diri saya juga gitu ya, bahwa mereka itu anak seperti itu tapi dia mempunyai satu keinginan di samping dia pingin bisa untuk belajar, dia juga berjuang caranya gimana gue harus bisa belajar ini ya, berjuang gue bisa belajar ini, berjuangnya seperti apa, dia berjuang kan, berjuangnya itu dengan perjalanan yang cukup jauh ataupun istilahnya dia ingin merasa menambah wawasan gitu kan, itu juga pentingnya. Ada di situ timbul muncul kebersamaan mereka. Satu hal yang memang harus kita memberikan kepada anak-anak itu kita kesabaran dan kita bisa melihat karakter setiap anak itu seperti apa, itu yang memang utamanya. Kadang kan anak itu tidak semuanya dia mempunyai IQ yang pas kan, ada yang dia IQ-nya benar-benar. Kadang kita merasa ya Allah kok ini gini si anak ini jengkel gimana, tapi memang dibalikin ke diri kita. Perbedaan antara penyebutan untuk menunjukkan waktu, ya. Yaitu kebersamaan, jiwa kebersamaan dan jiwa untuk saling menyayangi. Di situ timbul saling menyayangi. Dalam keadaan susah teman kamu harus dibantu teman kamu. Yang saya memang dari kecil saya suka seperti itu. Apalagi di sekeliling kita itu orang-orang yang mempunyai satu kekurangan ataupun dia istilahnya kekurangan dalam segi apa, bukan segi ini ya, baik segi maupun segi apa gitu, pokoknya kurang. Rasanya ya seakan-akan kita itu ingin, hati saya sendiri ini ingin masuk ke jiwa dia itu gitu, ingin mengenal gitu, meskipun baru sesaat kita kenal, tapi memang seakan-akan si batin saya ini ingin lebih dekat ke jiwa dia itu gitu, ingin seperti itu aja gitu. Kayaknya kalaupun kita enggak menyapa mereka, kayaknya batin ini gimana ya, kok gue nggak nyapa sih gitu. Tadi gue ketemu dia, padahal itu cuma sesaat, tapi ketemunya misalnya contohnya gitu ya, cuma sesaat atau dia beli podcast, tapi si jiwa itu merasa terdorong untuk lu harus menyapa dia, padahal gue baru kenal sesaat sama dia cuma berapa jam atau berapa menit, tapi kok gue ini harus nanya ke dia gitu. Tapi memang itu terjadi dimanapun saya berada gitu.
Ya perasaannya kayak misalkan kayak merasa gini aja, istilahnya apa, hati itu merasa terdorong harus lu ngusapin itu gitu. Lu harus misalnya apa ya, kalaupun misalkan orang itu nggak menyapa, lu harus sapa dia gitu. Tapi kalau untuk sisi yang lain, kayak misalkan nih si A beli nih yang berumur, dia berpindah, saya udah tahu sosok anak ini bahwa nih anak ini istilahnya ada sesuatu yang memang kurang bagus di jiwa dia. Tiba-tiba dia, tante aku gini-gini, padahal tuh anak belum bayar, tapi dia bilang udah bayar. Kalau untuk pendidikan silaturahmi, kita mungkin di keluarga ya, terutama memang saya tahu sosok bapak, kan bapak saya juga orang jiwanya. Memang bapak adalah seorang sosok ayah memang yang dia tidak pernah melepaskan tali silaturahmi, baik dari orang dia yang berbuat jahat ataupun baik. Itu silaturahmi itu adalah merupakan satu yang luar biasa. Dahsyatnya hidup ini adalah silaturahmi. Karakter bapak itu ya memang sosok di dia adalah jiwa seperti itu yang memang saya selama ini saya suka ngelihat ke dia, oh ternyata bapak kayak gitu ya. Dimanapun kamu tinggal, kamu harus ringan tangan, harus mau disuruh, jangan merasa gengsi. Orang lebih sayang ke kamu nanti. Apapun yang diminta kamu, dia pasti kasih. Dan jangan kamu merasa contohnya disuruh orang, misalkan kamu tinggal misalkan di salah satu rumah kos, kamu disuruh yang punya ibu misalkan disuruh, kamu jangan merasa gengsi, jangan merasa malu. Kamu kerjakan apapun itu, contoh pekerjaannya ya kan, karena di situ orang bisa menilai. Dengan kamu bisa kerjakan itu, kamu di situ mendapat nilai plus dari orang itu. Karena papa kan dulu pernah tinggal di orang seperti itu, dia bangun subuh, rumah sudah beres tanpa disuruh. Orang itu sampai sekarang ilmunya itu diberikan kepada anak-anaknya. Karakter seorang Nelly mirip dengan sebuah lilin. Dia menerangi lingkungannya. Dia tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri yang lambat laun terbakar oleh panasnya cahaya tersebut.